어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar. Nah, hari ini Nanat mau membawakan materi tentang kritik sastra menurut teori psikologi. Nah, teori sastra psikologi bersifat interdisipliner karena dibangun oleh dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan juga sastra. Jika dilihat secara terpisah, maka antara psikologi dan sastra jelas jenis yang berbeda. Psikologi merujuk pada kajian ilmu tentang berbagai aktivitas mental yang dapat diamati secara nyata. Nah, pencetus teori psikologi sastra adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalisis asal Austria yang mengembangkan teori ini yang kemudian diadaptasi dan diterapkan sebagai studi sastra yang menganalisis karakter, motif, dan juga tema dalam karya sastra. Namun, ada juga beberapa pendapat yang menyebutkan bahwasanya psikologi sastra dirintis oleh kritikus dari barat yang bernama A. Richard. Di Indonesia sendiri, pertama kali masuknya teori psikologi sastra dikenalkan oleh M.S. Hutagalung, Bion S. Meurjati, dan Meon Mukhada. Nah, ada pun juga beberapa selain itu. Nah, kita masuk ke awal materinya. Asumsi dasar kajian psikologi sastra itu, yang pertama, karya sastra merupakan produknya dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar setelah mendapat bentuk yang jelas, dituangkan dalam bentuk tertentu secara sadar dalam bentuk penciptaan sastra. Dan yang kedua itu ada mutu sebuah karya sastra ditentukan oleh banyaknya proses penciptaan dari tingkat pertama yang berada di dalam alam bawah sadar ketika tingkat kedua yang berbeda dalam keadaan sadar. Dan yang ketiga ada di samping membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tokoh, perlu pula mendapat perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, dan juga filsafat yang terkait di dalam karya sastra. Yang keempat itu ada karya yang bermutu. Menurut pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, perlambangan yang bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan juga lainnya. Yang kelima, ada karya sastra yang bermutu. Menurut pandangan pendekatan psikologi adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kedaulatan dan kekacauan batin manusia ketika hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan terhadap kedaulatan batinnya sendiri. Dan yang keenam itu ada kebebasan individu penulis sangat dihargai, dan kebebasan menciptakan juga dapat di tempat yang istimewa. Nah, ada juga nih lingkup kajian psikologi sastra. Pada dasarnya, psikologi sastra akan ditampung oleh 3 pendekatan sekaligus. Yang pertama itu ada pendekatan tekstual yang mengajikan aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Yang kedua itu ada pendekatan resentif pragmatik yang menyajikan aspek psikologi pembaca sebagai penikmat karya sastra yang dibentuk dan mempengaruhi karya yang dibaca, serta proses persepsi pembaca dalam menerima karya sastra. Ketiga, ada pendekatan ekspresif
yang mengkaji aspek psikologi sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terprovokasi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun sebagai wakil masyarakat. Nah, ada juga nih teknik kajian psikologi sastra. Ada 3 teknik yang digunakan dalam kajian psikologi sastra. Itu antara lain ada analisis karakter, analisis motif, dan analisis gaya. Oke, yang pertama akan kita bahas itu adalah analisis karakter. Analisis karakter itu ada psikoanalisis, teori kepribadian, pengembangan karakter. Yang kedua itu ada analisis motif, kan tadi ada motif psikologis dan simbolisme. Dan yang ketiga itu analisis gaya. Analisis gaya itu ada seperti bahasa figuratif, dan yang keduanya itu ada nada dan suasana. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah metode penelitian dalam psikologi sastra. Itu ada 4 pendekatan umumnya, yaitu pertama metode kualitatif, metode kuantitatif, metode analisis isi, dan metode formal. Nah, yang pertama itu kan tadi metode kualitatif. Nah, metode kualitatif itu memanfaatkan cara-cara penafsiran data alamiah yang pernah ada. Sedangkan metode kuantitatif itu melakukan survei atau analisis konten. Nah, sedangkan metode analisis isi itu melakukan seperti isi laten atau isi komunikasi. Dan yang keempat itu ada metode formal. Nah, metode formal itu seperti analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal bentuk dan unsur karyanya, bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah dengan memberikan perhatian pada sifat-sifat penulisan yang bersifat abstraktif adalah definisi dari metode formal. Nah, sekian dulu pembahasan yang akan Nana sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.